pemindah bukuan ini ya Bu ya, itu adalah proses memindah bukuan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang seharusnya atau yang sesuai. Yang akan kita bicarakan sekarang ya Bu ya, khususnya untuk memudahkan kewajiban perpajakan tahun pajak itu ada EPBK Bu. Elektronik pemindah bukuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak semua, kembali lagi bersama saya Ida Laila. Kawan pajak kini tengah menyaksikan dan mendengarkan podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten, tempat kawan pajak curhat, dialog dan sharing mengenai informasi-informasi kekinian tentang perpajakan serta isu-isu perpajakan terbaru bersama para pakar, para tokoh dan stakeholders Kanwil DJP Banten. Nah, kawan pajak semua, episode Katalog Gue kali ini kami menghadirkan seorang asisten penyuluh pajak terampil dari Kantor Pelayanan Pajak Pandeglang. Telah hadir bersama saya Mas Widi Arif Priambodo Santo Saputra. Luar biasa, panjang sekali namanya. Apa kabar Mas Widi? Alhamdulillah baik Ibu Ida. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih sudah hadir di sini di studio podcastnya Katalog Gue Kanwil DJP Banten. Ya. Nah, Mas Widi ini sudah tahun baru nih. Iya Bu. Sekarang kita ingin bicara apa nih di tahun baru ini Mas? Oke Bu, di tahun yang baru ini tentunya akan banyak inovasi nih Bu. Oke. Iya, inovasi yang dikeluarkan oleh DJP ya Bu ya khususnya. Nantinya untuk memudahkan semua urusan kewajiban perpajakan kawan pajak. Pajak keren banget nih kawan pajak. Jadi DJP itu terus aja berbenah, bikin inovasi lagi. Nah, inovasi apa nih yang kita mau bicarakan sekarang Mas Didi? Inovasi yang akan kita bicarakan sekarang ya Bu ya, khususnya untuk memudahkan kewajiban perpajakan kawan pajak itu ada EPBK Bu. EPBK. Ya. E-nya adalah elektronik, PBK-nya adalah? PBK adalah pemindah bukuan. Oke, elektronik pemindah bukuan. Memangnya selama ini belum elektronik nih? Selama ini masih manual ya Bu ya. Seperti yang kawan pajak tahu, untuk pemindah bukuan sendiri itu kan masih mengisi formulir kemudian disampaikan ke kantor pajak gitu Bu. Oke, manual ngisi-ngisi formulir. Nah sekarang nggak perlu lagi ngisi formulir? Nggak perlu Bu. Jadi sekarang bisa ada alternatif untuk kawan pajak ini, khususnya di era kemajuan digital, itu adalah mengajukan melalui EPBK tadi, yaitu online. Secara online. Jadi nggak cuma lapor SPT tahunan, nggak cuma bikin billing pajak, sekarang membuat permohonan pemindah bukuan pun bisa secara online. Betul. Wah keren nih kawan pajak. Nah boleh dong cerita dulu sedikit aja, kenapa sih kok pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak ini membuat aplikasi lah, kita sebut ya aplikasi IPBK ini? Boleh Bu. Jadi inovasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini latar belakangnya itu adalah salah satunya untuk menunjang ya Bu ya kemajuan di bidang digital tadi. Kemudian untuk memudahkan masyarakat juga ya Bu ya. Selain itu kita juga apa ya Bu ya merasa terbantu apabila semuanya itu serba online Bu menurut saya. Jadi udah eranya gitu udah lah ya. eranya semuanya. Jadi mau nggak mau sih masyarakat atau kawan pajak nantinya harus menyadari bahwa ada kemudahan yang sudah kita buat gitu dari Direktorat Jenderal Pajak Bu. Seperti itu. Keren banget. Jadi DJP itu terus memikirkan gitu ya. Apa sih yang bisa lebih mudah masyarakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka, seperti itu ya. Keren. Latar belakangnya sih. Latar belakangnya seperti itu. Apakah dengan IPBK ini ada aturan baru atau sebetulnya aturannya masih yang lama sih, nggak ada yang berubah atau gimana? Untuk aturannya sendiri sebenarnya nggak ada yang berubah Bu. Nggak ada ya? Masih yang lama. Hanya DJP ini mengembangkan tadi itu Bu di bidang yang mungkin lebih kekinian ya. Kalau anak-anak muda yang nantinya akan memindah buku kan jadi lebih gampang aja gitu Bu intinya. Tapi mungkin kawan pajak juga perlu tahu nih Mas Widi, pemindah bukuan itu sebenarnya apa nih? Tadi ngomong pemindah bukuan tapi mesti dijelasin dulu kayaknya nih. Baik, pemindah bukuan ini ya Bu ya, itu adalah proses memindah bukuan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang seharusnya atau yang sesuai.
Intinya Emang adalah tadinya nggak sesuai atau gimana itu, Bu, sih? intinya adalah untuk mengkoreksi kesalahan yang dibuat oleh wajib pajak, biasanya seperti itu. Oke, jadi wajib pajak ada melakukan kesalahan dalam hal menyetorkan pajaknya. Betul, biasanya kesalahan itu dalam hal pembayaran ataupun penyetoran. Oke. Salahnya biasanya salah di mananya nih, Mas Willy? Biasanya itu yang kawan pajak ini lakukan ya Bu ya, adalah kesalahan ketika membuat atau mengisi e-billingnya. Kayak menginput data di e-billingnya. Betul, ada mungkin kesalahan untuk kode KAP-nya, kode akun pajak, kemudian kode jenis setoran seperti itu ya Bu ya. Kemudian masa, tahun seperti itu, ataupun bahkan NPWP atas pembayaran atau penyetoran itu salah gitu. Oke, sebenarnya wajar sih ya ada kesalahan itu, entah Namanya lagi manusia ngelamun ya, Bu, apa ya? gimana gitu ya. Iya betul, namanya lagi banyak manusia, pikiran gitu. kesalahan. Klik. Jadi salah Nah, gitu kemudian ya, udah wajib bayar. pajak terlanjur bayar ya kan, tanpa menyadari saya pas lagi bikin ini salah gitu. Terus saya bayar, waduh gimana kan. Jadi gitu memang ya. pemerintah menyediakan kanal untuk membetulkan itu Betul, melalui pemindah bukuan itu. Iya betul sekali. Oke, berarti jangan khawatir kawan pajak kalau namanya human error ya, itu Betul, wajar-wajar aja human ada error, kesalahan. Kemudian kami tetap menyediakan cara untuk memindah bukukan data-data yang salah itu Betul. ke yang sebenarnya. Betul, akun penerimaan gitu. pajak yang salah ke penerimaan pajak yang memang seharusnya atau sesuai. Kira-kira nih dengan adanya IPBK, apakah masyarakat khususnya di masyarakat di kalau kita di Kanwil DJP Banten nih ya, memang sudah banyak yang merasa terbantu atau ini tetap harus kita sosialisasikan lagi nih sebenarnya? Oke, baik Bu. Untuk sekarang di lapangannya sendiri ya Bu ya, PBK ini menurut saya masih menjadi salah satu permohonan favorit wajib pajak tuh Bu. Banyak yang sekali, mengajukan. iya. Oke. Jadi mungkin masyarakat harusnya akan merasa lebih terbantu ya dengan kegampangan akses untuk mengajukan pemindah bukuan ini. Karena pemindah bukuan sebelumnya kan masih manual tuh Bu. Iya, mungkin untuk selanjutnya EPBK ini akan kita terus lakukan sosialisasi ke depannya Bu. Tapi bukan menutup kemungkinan yang manual itu nggak bisa ya Bu ya. Yang manual jadi masih sekarang bisa. manual masih bisa dilakukan. Iya betul. IPBK pun bisa dilakukan. IPBK pun dikasih bisa kesempatan milih, silakan pilih gitu mau yang mana gitu ya. Iya sebenarnya IPBK ini sebagai alternatif sih Bu. Kanal online yang dilakukan oleh DJP untuk pengajuan PBK. Tapi sebetulnya ada bedanya nggak sih, maksudnya dengan PBK yang manual dan IPBK ini, apakah ada semua layanan yang manual semua bisa dilakukan di IPBK atau seperti apa kondisinya sekarang Mas? Baik Bu, untuk kondisinya sekarang karena ini per 12 Desember kemarin 2022 itu Bu, kan ini baru diluncurkan ya Bu ya. Baru banget ya. Banget Bu, betul. Jadi kemungkinan masih banyak keterbatasan, bahkan untuk fitur-fiturnya pun sebenarnya masih terbatas. Gitu Bu, salah satunya ya mungkin kalau biasa wajib pajak itu misal pengisian salah NPWP kan mau dibenarkan gitu Bu ya ke NPWP yang salah gitu ya. Nah itu ke lain NPWP itu belum mengakomodir Bu untuk menu EPBK. Jadi si menu PBK ini yang pakai IPBK hanya untuk kesalahan tapi harus dengan NPWP yang sama. Betul, pihak yang mengajukan kalau memindahkan NPWP yang lain belum bisa. Belum bisa ke harus NPWP tetap lain. manual. Harus tetap manual. Maka dari itu manual pun masih bisa. Oke, tapi Kemudian mungkin DJP nanti akan terus melakukan inovasi untuk diupdate lagi gitu ya aplikasinya. Iya, saya harap sih kedepannya DJP akan melakukan pengembangan. Tidak perlu ada yang manual lagi, bisa semua gitu ya. Bisa Bu, harusnya ke versi-versi selanjutnya yang nanti lebih lebih canggih otomatis dan mengakomodir semua kebutuhan untuk wajib pajak gitu ya. Oke, selain yang NPWP tadi, apakah masih ada layanan lain yang masih belum bisa dengan IPBK ini? PBK ini kan sebenarnya apabila ada kelebihan pembayaran gitu Bu ya, itu kan bisa untuk menutup tunggakan pajak itu Bu. Dengan kode jenis setoran 300. Nah, itu pun belum diakomodir oleh EPBK. Jadi sementara untuk yang mau memindah bukukan untuk menutup tunggakan pajak itu kita masih terima manual karena EPBK belum bisa. Berarti yang kawan pajak yang kena tagihan pajak, surat tagihan pajak, ini ada kelebihan nih, mau dipindahin nih, ada kesalahan store misalnya gitu ya, pindahin ke yang tagihan pajak belum bisa secara IPBK, tapi bisa secara manual. Masih bisa secara gitu manual. Ya. Kemudian ada lagi Bu. Apa lagi tuh? Jadi kalau yang biasanya pemindah bukuan dilakukan, kan pemindah bukuan itu tidak terbatas ya Bu ya. Apabila kita melakukan kesalahan kita pindah bukukan. Setelah dipindah bukukan pun masih salah gitu ya. Masih salah juga. Ternyata masih salah. Nah, itu kan bisa dipindah bukukan dengan buktinya melampirkan bukti pemindah PBK, bukuannya. Dan
Dan itu pun belum bisa dilakukan di EPBK, Bu. Oh, jadi pemindah bukuan kedua kali gitu lah ya. Dengan bukti PBK itu tidak bisa. Tidak bisa menggunakan IPBK ini. Betul. Tapi manual masih bisa. Manual bisa. Oke. Jadi kalau yang tidak bisa, silakan wajib pajak mengajukan permohonan melalui manual dulu gitu, Bu. Kalau manual itu artinya wajib pajak wajib hadir ke kantor pelayanan pajak atau bisa dengan cara lainnya, Mas? Apabila pengajuan secara manual, kita menerima itu melalui pos, Bu. Melalui pos. Melalui ekspedisi. Kalau misalnya kirim via email gitu wajib pajak boleh? Via email itu sepertinya belum ya, Bu ya. Belum ada. Jadi hanya untuk via pos saja. Harus ada bukti fisik. Betul, karena harus ada bukti fisiknya. Baik itu melampirkan kan bukti NTPN bukti pembayarannya gitu ya. Bukti pembayarannya yang ada Okay. NTPN-nya. Itu kawan pajak yang nantinya akan menggunakan fitur EPBK ini ya, Bu ya. Dia itu pertama harus mempunyai akun DJP online, Bu. Karena fitur EPBK ini tersedia hanya di DJP online. Harus diaktifkan dulu atau udah otomatis ada di situ? Itu harus diaktifkan dulu. Sebenarnya sih sama kayak misal ada layanan-layanan yang terbaru EBUPOT seperti itu ya, Bu ya. Nah, itu saya rasa sih wajib pajak sudah nggak asing lah dengan layanan-layanan seperti itu. Nah, ini ada tambahan namanya EPBK. IPBK. Jadi kawan pajak tuh tinggal cari buka akunnya, kemudian dicari kalau ada IPBK diaktifkan dulu seperti betul. itu. Kalau misal belum ketemu berarti aktivasi fitur tadi ya, Bu ya, aktivasi fitur. Kemudian yang kedua yang harus dimiliki wajib pajak itu harus mempunyai sertifikat elektronik, Bu. Seperti itu. Walaupun dia bukan PKP, dia harus punya bukan PKP, sertifikat elektronik untuk bisa mensubmit nanti pemindah bukuan melalui EPBK. Nah itu kawan pajak mesti tahu nih syarat yang ini ya, sertifikat elektroniknya harus punya dulu. Harus punya dulu. Kalau belum nggak bisa ajukan permohonan untuk sertifikat elektronik dulu. Betul. Apabila belum mempunyai, silakan melakukan pengajuan sertifikat elektronik ke KPP terdaftar. Itu bisa secara online atau harus datang tuh untuk sertifikat elektronik? Untuk pengajuan pertama ya, Bu ya, di lapangannya di KPP Pandeglang gitu, Bu ya, itu kita hanya menerima secara langsung. Kayak yang datang ke TPT iya, gitu betul, ya. Disampaikan langsung oleh wajib pajak ke petugas loket seperti itu, Bu. Dan tidak bisa diwakilkan. Sebenarnya sih bisa-bisa aja sih, Bu ya. Bisa tapi mungkin harus pakai surat kuasa. Dan dia memang surat kuasa yang punya kemampuan perpajakan ya. Betul, ataupun namanya tercantum di akte badannya gitu ya. Kalau untuk perusahaan ya. Orang pribadi langsung datang aja. Sip. Gitu, dia sudah punya sertifikat elektronik, dia aktifkan IPBK-nya. Kemudian ketika ingin menggunakan, bagaimana tuh caranya tuh, Mas? Nah, untuk menggunakannya sendiri sebenarnya sangat mudah, Bu. Karena di fitur EPBK ini wajib pajak itu hanya tinggal mengikuti step-stepnya saja. Jadi ketika sudah kita aktifkan, kita buka menu fitur EPBK-nya, di situ ada beberapa menu pilihan. Salah satunya dashboard permohonan gitu ya. Kalau mau mengajukan permohonan berarti kliklah si permohonan tinggal itu. Klik permohonan ya. Sebenarnya nanti setelah itu akan muncul apa tuh setelah klik permohonan? Setelah klik permohonan nanti wajib pajak tinggal mengkonfirmasi atau memvalidasi NTPN-nya, Bu. Nah berarti kawan pajak harus punya bukti pembayarannya yang di situ tertera NTPN-nya. Nah si NTPN itu yang justru diinput ketika mengajukan IPBK ini. Betul, itu yang perlu kita validasi pertama kali. Karena nanti data dari NTPN itu akan apabila valid, Ibu ya, akan langsung muncul di permohonan kita. Jadi kita nggak perlu mengisikan. Kita nggak perlu nyari-nyari ini apa yang salahnya segala macam, nggak semua perlu. Datanya ada di situ. Semua ketika data ada. Sudah input NTPN tadi. Iya, ketika NTPN tadi dinyatakan valid oleh sistem, ketika kita input akan langsung muncul. Gitu. Dan nanti setelah ini valid, muncullah datanya. Kemudian apa yang mau di PBK kan adakah pilihannya di situ? Ada, Bu. Kemudian yang perlu kita masukkan itu, yang perlu wajib pajak masukkan adalah tujuan pemindah bukuannya. Mau dikemanain gitu ya? Iya, untuk menutup akun penerimaan pajak yang mana sama nih yang nilainya salah. Juga nggak di situ nilai rupiahnya. Betul. Nilai rupiahnya juga perlu diinput. Tentunya gitu. Dan tidak perlu melampirkan apa-apa? Tidak perlu melampirkan apa-apa. Itu saja. Itu bedanya. Masukin NTPN aja. Simple banget, luar biasa. Ikan pajak daripada pusing-pusing, apalagi kalau misalnya kawan pajak sudah pindah kota tapi belum memindahkan NPWP-nya, ada kepentingan untuk pemindah bukan, mendingan pakai ini ya. Ini, Bu, ini latar belakangnya kan sebenarnya semuanya menuju satu, Bu, penghematan, Bu, tuh. Iya benar. Nah, untuk hemat wajib energi, pajak, hemat biaya, hemat waktu. Hemat energi, biaya waktu, kemudian untuk secara
ekonomi juga ya Bu ya, secara globalnya juga kita menghemat kertas, penggunaan kertas seperti itu Bu. Benar-benar green, luar biasa ya DJP ini. Iya Bu, luar Keren biasa Bu. banget, ya. Ini inovasi yang benar-benar menurut saya sih terobosan ke depannya sangat-sangat baik Bu. Iya keren. Nah kalau misalnya sudah mengajukan pemindah bukuan, berapa lama sih si wajib pajak ini, atau wajib pajak nih bingung ini udah selesai apa belum sih permohonan saya gitu kan, nelfon kemana atau mesti gimana nih? Oke, jadi ketika wajib pajak sudah melakukan pengajuan melalui EPBK, tadi kan ada menu dashboard situ ya. Di situ pun wajib pajak bisa memonitoring sampai mana sih gitu, nge-trace. Bisa ya, bisa di-trace ini ada di mana sekarang, udah selesai apa belum? Iya, ataukah sudah selesai. Jadi wajib pajak tidak perlu repot-repot ya harus menghubungi KPP terus, karena bisa dikonfirmasi dari situ. Kita langsung lihat buka akun sendiri aja gitu ya. Udah kayak perbankan gitu ya. Betul Bu. Mau transfer kita lihat udah selesai transfer gitu ya. Kita juga seperti itu. Betul, DJP Bu. Juga tinggal dilihat ini sudah selesai proses. Kalau udah selesai ada buktinya nggak di situ? Kalau sudah selesai bukti dari PBK-nya bisa langsung di-download Bu di aplikasinya. Oke, berarti kita nggak usah nunggu-nunggu dari pos lagi perlu, gitu ya. Tapi untuk pihak KPP-nya pun akan menyampaikan Bu, tetap disampaikan pos, tapi wajib pajak bisa langsung melihat di akunnya dan bisa download. Dan bisa itu maksudnya secara legal diakui gitu secara ya. Secara legal diakui bukti PPK-nya karena sudah ada nomornya juga gitu ya. Keren banget deh kawan pajak. Semuanya dipermudah Bu. Sama DJP itu ya. Betul. Dan kita mungkin juga akan menunggu inovasi-inovasi lainnya nih selain IPBK, mungkin akan ada lagi nih tahun-tahun 2023 dan seterusnya ya Mas ya. Karena di lapangannya ya Bu ya. Kalau ini cerita sedikit di lapangan itu PBK itu kenapa saya tadi sebut favorit ya Bu ya, primadonanya, karena bisa satu KPP itu menerima PBK mungkin hampir 100 atau 1000 atau ribuan, bahkan ada puluhan ribu Bu gitu. Bahkan ada yang terakhir saya dengar itu ada yang menerima pemindah bukuan itu 78.000. Coba bayangkan kalau itu manual ya Bu ya, berkasnya ya. Aduh. Udah sebanyak apa kertas dengan berbagai lampirannya, formulirnya. Iya, belum takutnya ada yang terselip ya apabila itu kan berkas manual ya Bu ya. Itulah ya kelebihannya pelayanan secara berbasis digital itu. Kita nggak perlu repot-repot nyusun gitu, nggak perlu repot-repot nyimpen. Semuanya tuh datanya bisa kita lihat, kita unduh, kita selesaikan hanya dengan buka handphone mungkin ya? Buka handphone bisa ya? Kemungkinan sih kalau kita masih sarankan laptop ya Bu. Laptop, oke. Nah kan banyak pasti harus menggunakan PC atau laptop ya. Oke, mudah-mudahan nanti ke depan layanan-layanan seperti ini juga bisa melalui handphone kita dimanapun kita berada, kita bisa akses ya. Takutnya nanti wajib pajak kalau buka lewat handphone kan masih baru tuh ya Bu ya. Ini masukin inputnya kemana nih tujuan gitu-gitu ya Bu ya. Jadi kita saranin sih nanti pakai laptop dulu ya. Keunggulannya dari IPBK ini masyarakat atau kawan pajak jadi lebih gampang dimanapun mereka berada, kapanpun ada kesalahan bisa langsung diselesaikan. Betul Bu. Hari Sabtu Minggu juga mereka masih bisa input nggak? Harusnya bisa Bu. Bisa ya. Harusnya bisa, iya. Berarti 7 kali 24 jam. Iya harusnya sih Bu, karena ini kan layanan online ya. Iya kalau online. Nah tadi saya tanya penyelesaiannya biasanya berapa lama sih secara SOP-nya dan kenyataannya seperti apa? Apabila SOP atau ininya ya Bu ya, sebenarnya nggak beda jauh dari manual, karena maksimalnya kita kerjakan di 21 hari. Tapi kenyataannya biasanya lebih lama dari 21 hari atau lebih cepat? Kenyataannya sebenarnya dalam jangka 21 hari ini Bu ya. Kalau manual itu kan mungkin waktunya kebuang ketika wajib pajak menyampaikannya ke kantor gitu ya, belum bisa hari ini ditunda lagi kan seperti itu ya. Ataupun nanti kita yang menyampaikan hasilnya gitu ya Bu ya, mungkin agak lama. Cuman apabila melalui kanal online ini, melalui EPBK, jangka waktunya sama 21 hari. Cuman menurut saya sih ini lebih efisien Bu, gitu, karena menghemat semua waktu ya. Nanti hasilnya pun bisa langsung di-download seperti itu. Petugas juga melihat langsung semuanya ada di situ ya. Dan nggak perlu nyari-nyari mana nih berkasnya gitu ya. Dan kalau di petugasnya sendiri ya Bu ya, kalau manual dulu petugas itu kan masih harus menginput ya, menginput permohonannya lagi. Data-datanya diinput lagi satu-satu input, NPWP-nya mana gitu ya, kemudian yang salah apa kita cari gitu kan. Tapi kalau EPBK ini sudah secara otomatis Bu ke input di sistem. Berarti di data tuh kita sudah tinggal nge-matchingin data aja ya. Nggak perlu nginput lagi, otomatis proses penyelesaian
permohonannya jadi bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat, efisien sekali, Bu. Boleh nih kawan pajak dicoba kalau kawan pajak entah itu profesi, entah punya usaha atau mungkin pemerintah daerah. Biasanya pemerintah bendahara misalnya kadang ada kesalahan input karena saking banyaknya yang mesti diinput setoran-setoran pajak, akhirnya ada kesalahan, mengajukan pemindah bukuan. Coba deh dipakai dengan IPBK ini ya berarti ya, supaya lebih cepat gitu, karena semakin menumpuk yang harus kita input kan nggak enak. Jadi kalau misalnya ada kesalahan langsung input IPBK. Betul, gitu ya. langsung input PBK aja. Cuman untuk ketentuannya sih masih sama ya Bu ya. Seperti untuk NTPN belum diperhitungkan di SPT manapun seperti itu ya. Kalau itu memang tidak ada perubahan peraturan ya. Cuma ini hanya dipermudah aja permohonannya. Cara permohonannya. Betul, yang tadinya manual jadi ke EPBK ini secara online. Gitu Bu. Wah keren nih. Dan masyarakat sih harus tahu ya. Iya wajib saya. ya. Wajib sih menurut saya. Sayang gitu, udah ada aplikasinya disediakan tapi tidak dimanfaatkan. Tidak dinikmati fitur kemudahannya kan sangat disayangkan sekali ya Bu ya. Berarti ini memang DJP ini seperti saya lihat kayak perbankan gitu ya. Kalau saya punya aplikasi perbankan, e-banking atau m-banking, di situ selalu ada update gitu ya. Kalau di-update ternyata di situ ada fitur baru lagi. Fitur baru. DJP juga seperti itu kayaknya. DJP seperti itu sebenarnya Bu. Luar biasa. Mungkin boleh untuk closing statementnya Mas Widi tentang IPBK ini untuk kawan pajak semua, silahkan. Jadi untuk kawan pajak tentunya ya keunggulan IPBK ini sangat banyak kawan pajak ya. Jadi saya harap sih kawan pajak bisa menikmati semua fitur kemudahan yang kita kasih dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan semua urusan kewajiban perpajakan kawan pajak. Untuk IPBK sendiri ya, yang perlu kawan pajak ketahui itu tentunya lebih hemat seperti tadi Bu Ida bilang ya, tenaga, biaya, waktu itu akan lebih hemat. Kemudian juga untuk mendukung program Go Green gitu ya Bu ya, atau paperless ya. Jadi kita nggak membuang-buang kertas selalu gitu ya, nggak menggunakan kertas selalu, jadi kita juga bisa menghemat dari segi situnya. Kemudian lebih simpel Bu, karena tinggal klik-klik aja. Keren emang, makasih banyak nih Mas Widi, makasih. Kawan pajak juga makasih sudah mendengarkan podcast Katalog Gue kali ini. Luar biasa tentang IPBK sudah dikupas tuntas oleh Mas Widi, mulai dari apa sih itu latar belakangnya IPBK ini keluar, sampai dengan tata caranya harus seperti apa. Dan manfaatnya itu apa sih dari IPBK, semua sudah dikupas tuntas oleh Mas Widi di episode Katalog Gue kali ini. Nah, untuk episode podcast Katalog Gue berikutnya atau yang sudah pernah kami tayangkan, kawan pajak bisa lihat di media sosialnya Kanwil DJP Banten di @kanwilpajakbanten, baik itu YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dan Spotify-nya Kanwil DJP Banten. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan pajak. Terima kasih Bu Ida.